Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafal anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita berjumpa walaupun hanya sekedar di layar kaca. Semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap terus belajar dan belajar. Pada pertemuan kemarin atau materi minggu kemarin, kita belajar tentang sumber hukum Islam. Yaitu sumber hukum Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Silahkan bagi anak-anak yang belum paham atau kurang mengerti, didialogkan secara interaktif melalui chat pribadi atau melalui Google Classroom-nya di kolom komentar. Silahkan ditanyakan, ya. Yang belum jelas, yang belum paham, ya. Karena sumber hukum Islam itu segalanya, ya. Semua materi pelajaran Islam atau ajaran-ajaran Islam itu berasal dari sumbernya atau sebagai pedomannya. Mengaku orang Islam tidak mengetahui sumbernya, tidak mengetahui dasarnya, tidak mengetahui materinya, itu sama saja bohong. Karena al-amalu bila ilmin mardudatun la tuqbal. Suatu perbuatan, suatu ibadah tanpa didasari dengan ilmu itu tertolak. Ilmunya berasalnya dari mana? Dari sumbernya. Sumbernya apa? Al-Quran, yaitu firman Allah, hadis, sabda Rasulullah, perilaku Rasulullah, sikap Rasulullah. Itu namanya hadis. Kemudian ijtihad atau perjuangan para ulama di dalam menggali hukum atau istinbatul hukmi, dalam menggali hukum yang tidak dijelaskan secara nyata di dalam Al-Quran dan hadis, maka ada ijtihad. Syarat-syarat mujtahid kalian kemarin sudah belajar, sudah Bapak jelaskan di video kemarin, ya. Dan dibuka lagi di bukunya. Sekarang, ya, sebelum memasuki materi berikutnya, tugas materi kemarin silahkan diringkas, ya. Nanti akan Bapak masukkan di kolom tugasnya Google Classroom-nya. Dibuat ringkasan, dibuat kesimpulan materi tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Itu dibuat ringkasannya. Nanti akan Bapak kasihkan satu penilaian bagaimana kalian meringkas dan menyimpulkan materi di minggu kemarin atau materi ketiganya, ya. Tidak lupa yang kemarin, yang belum mengisi presensi silahkan diisi di kolom komentarnya di Google Classroom-nya, ya. Yang untuk pertemuan kali ini juga jangan lupa isi di kolom komentar sebagai presensi, yaitu nama kelas, materi keempat tentang ibadah haji, memperkokoh persatuan dan kesatuan umat. Sebelum kita memasuki materinya, kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita mampu menerima ilmu, dan kita mohon kepada Allah, meminta rahmat Allah dan syafaat Rasulullah, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia hingga akhirat. Untuk itu marilah kita buka belajar kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, materi keempat kali ini ibadah haji memperkokoh persatuan dan kesatuan umat, ya. Tujuannya, kita sekarang masalah ubudiyah, masalah ibadah, ya. Haji merupakan rukun Islam yang ke-5. Kenapa disebut temanya
haji memperkokoh persatuan dan kesatuan umat. Ya. Coba bayangkan, dari seluruh penjuru dunia, tidak kenal suku bangsa apapun, mau kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit sawo, kulit apapun warnanya, tidak peduli, semuanya menuju satu tujuan di Makkatul Mukarramah. Berkumpul pada satu waktu, yaitu di Mekah. Satu waktu yang tidak boleh ditinggalkan dan harus bersama-sama di Padang Arafah, tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Tidak ada yang berpakaian macam-macam, semuanya menggunakan pakaian ihram. Satu kan? Baik fisik maupun jiwanya, baik ruh ataupun tujuannya, semuanya satu, semata-mata hanya karena Allah. Maka ibadah haji sangat cocok sekali disebut dengan persatuan umat secara fisik. Karena pada tanggal 9 Dzulhijjah semuanya wajib memakai pakaian ihram. Apa Pak pakaian ihram? Nanti kita akan pelajari. Pakaian ihram itu adalah pakaian yang tidak dijahit. Intinya itu. Apakah warnanya harus putih? Yang paling utama putih. Ya. Tidak ada keharusan, tapi yang paling utama itulah yang menimbulkan keharusannya. Kalau warna lain tidak membatalkan, tetapi yang paling dicintai dan paling disukai oleh Allah dan Rasulnya warna putih sebagai pelambang kesucian. Itu ya. Jadi itu tujuannya, bahwa kita harus tahu bahwa ibadah haji itu mempersatukan umat dari negara manapun, dari bangsa manapun, dari suku manapun, pejabat kayak apapun, semuanya satu, datang ke tanah suci menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Quran secara tartil sebagai pembelajaran kita, agar kita tidak lupa dengan ayat-ayat Allah, dengan firman-Nya. Ya. Nanti kita akan baca surat Al-Baqarah ayat 196, 197. Ya. Perhatikan makhrajnya, tajwidnya. Kalau nanti Bapak ada salah bacanya, silahkan ditegur. Ya. Dan kalian nanti ulangi di rumah masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena
Karena Allah semua yang datang ke sana itu tujuannya satu, yaitu karena Allah. Ingat itu ya. Tujuannya satu ya. Tidak ada yang lainnya ya. Tuh, dan di sana itu memperbanyak dan menambahkan ibadah, amalan ibadah dan ibadah. Hubungannya vertikal kepada Allah, tidak ada yang lain, ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka bertambah, maka tambahkanlah dan tambahkanlah. Fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik tambahan itu adalah ketakwaan. Jadi kalau kita datang ke sana akan menambahkan rasa takwa kita, rasa takut kita kepada Allah, ya. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian wahai orang-orang yang berakal ya. Perjalanan haji jamaah Indonesia gelombang 1 dan 2 ya. Itu di gambarnya kalian bisa lihat ya. Kalau gelombang 1 kita bisa menuju ke Madinah lalu ke Mekah ya. Tuh gelombang satunya. Madinah dulu, melakukan ibadah di kota Madinah, di Masjid Nabawi, ya. Nanti akan dikenal dengan salat arba'in dan sebagainya. Kemudian baru menuju ke kota Mekah. Nah, gelombang kedua ini langsung ke kota Mekah, ya. Langsung memakai pakaian ihram nanti sesampai di Jeddah, di King Abdul Aziz Jeddah, memakai pakaian ihram di bandara. Nah, kalau yang dari Madinah pakai pakaian ihramnya dari Bir Ali. Apa itu Pak Bir Ali? Itu batasnya, batas tempat memulai melaksanakan ibadah hajinya. Ya, itu yang dari Madinah. Nah, kalau yang dari Mekah di bandara. Nah, pada tanggal 8 Dzulhijjah memakai pakaian ihram, ya. Terus melaksanakan tanggal 9-nya melaksanakan wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah mabit di Musdalifah ya. Untuk apa? Melempar jumroh akobah dan sebagainya. Terus itu perjalanannya. Sabtu tahallul awal sudah melempar jumroh akobah lalu melaksanakan tahallul awal. Apa tahallul awal? Mencukur rambut. Terusan atau yang disebut dengan nafar awal ya. Lempar jumroh ya. Melempar jumroh 3, jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah. Kapan dilaksanakan? Pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Setelah melaksanakan jumroh akobah, lalu akan melaksanakan tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah itu apa? Tawaf itu apa? Tawaf itu ibadah mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Lalu sa'i itu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah 7 kali ya. 7 kali dari Safa ke Marwah sekali, dari Marwah ke Safa sekali. Apa Pak Safa dan Marwah? Safa itu adalah nama bukit, Marwah juga nama bukit. Ini sejarahnya ada ketika Siti Hajar mencari air, ya. Ketika Siti Hajar mencari air, dia lari-lari kecil dari Safa dan Marwah. Setelah melakukan sa'i, dia akan tahallul awal. Dia melaksanakan tahallul awal, yaitu mencukur rambut yang kedua kali. Mencukur rambut yang kedua kali ya. Berarti selesai hajinya. Kemudian menunggu waktu perpulangan. Ketika waktu pulang melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan ya. Kalau yang gelombang kedua dia akan menuju ke Madinah. Kalau gelombang 1 pulang ke Indonesia. Ini gambarannya, infografisnya nanti akan seperti itu. Untuk lebih jelasnya silahkan anak-anakku dibaca, ya nanti yang tidak jelas silahkan ditanyakan. Ini sebenarnya ibadah apa, pelajaran ini harusnya banyak prakteknya ya. Banyak prakteknya, tapi karena kondisi pandemi tidak memungkinkan untuk praktek. Nanti silahkan cari runtutan
atau perjalanan ibadah haji. Banyak sekali video-videonya di YouTube ya. Silahkan ditonton, dicari linknya, ditonton runtutan ibadah haji itu sendiri ya. Kalau Bapak jelasin di sini nanti terlalu panjang. Atau mau dijelaskan ya? Kalau mau dijelaskan boleh. Ini aja sudah 15 menit ya. Ketentuan haji itu ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Nanti yang kurang jelas, tugas dari Bapak, silahkan kumpulkan link video ibadah haji yang kalian peroleh dari YouTube atau dari sumber yang lain ya. Kirimkan link video di kolom komentarnya ya. Jadi kalian tulis sebagai presensi, tulis nama kelas, materi keempat, lalu link video ibadah hajinya ya. Demikian yang Bapak jelaskan secara singkat ya, tentang ibadah haji ya. Itu ada ketentuan haji. Haji itu sih apa, seperti apa, sudah ada di dalam bukunya, kalian bisa buka. Demikian dari Bapak. Apabila tidak sesuai dengan harapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup pelajaran kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita laksanakan diridhai oleh Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kita semua dirahmati oleh Allah, diampunkan dosanya, dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa orang-orang yang seiman dengan kita. Selalu diberikan hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.